Halo guys, welcome to Delvia's channel. Apa kabar nih kalian? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Nah, sekarang aku mau bahas kenapa sih market kripto merah? Keep going on watching. Yuk, hayu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, sekarang kita lihat dulu kondisi market. Ternyata kondisi market masih banyak yang merah ya teman-teman. Di sini masih banyak yang merah, hanya ada beberapa yang udah hijau. Kayak di sini ada Shiba nih, Shiba naik kurang lebih 3%-an tapi tetap masih jauh banget sama ATH-nya ya. Terus ini ada BTC ada di 57 ribuan dolar kurang lebih ya. Padahal dia sebelumnya ini nyampe 60 ribu ke atas. Bahkan ATH-nya sampai ada di 69 ribuan si BTC ini. Nah, udah kayak gitu. Next kita lihat Ethereum. Ethereum juga sekarang lagi ada di 4.100 dolaran ya kurang lebih. Nah, di sini juga Ethereum biasanya menembus sampai angka 4.800-an kurang lebih ya. Sekarang kita masuk ke koin selanjutnya. Yang ketiga ada BNB, Binance Coin. Kita cari dulu. Nah, si BNB ini tuh biasanya nyampe ke 600-an gitu. Sekarang ada di 567. Biasanya yang paling tingginya di sini kita lihat 670-an, ada di 670 dolaran kurang lebihnya ya. Nah, sekarang kita lanjut aja ke pembahasan. Yang pertama ini adalah mengenai negara Cina yang di sini semakin keras aja nih terhadap penambangan si Bitcoin dan kawan-kawan. Pemerintah Cina ini ibaratnya menindak dan membatasi laju investor si mata uang kripto di negaranya. Mengutip South China Morning Post, ini juga menyatakan bahwa pada hari Senin kemarin, situs webnya menangguhkan layanan selama 8-10 jam karena peningkatan pemeliharaan katanya. Namun sampai saat ini situs tersebut tetap tidak aktif baik dalam maupun di luar Cina. Situs O'Daily juga di sini mengalami offline ya dalam beberapa hari terakhir gitu. Terus di sini katanya bukan pertama kali penyedia informasi cryptocurrency yang berbasis di Cina ini kena hantaman keras oleh tindakan keras pemerintah. Juni yang lalu juga akses ke beberapa akun yang berkaitan dengan cryptocurrency di Weibo juga sempat diblok. Terus pemerintah Cina bahkan menulis pesan yang mengatakan setiap akun itu melanggar hukum dan aturan. Pemerintah Cina ini menegaskan dan memberantas segala bentuk aktivitas penambangan dan perdagangan Bitcoin ya menurut Wakil Perdana Menteri Cina dan Dewan Negaranya. Nah, di sini Cina juga menganggap mata uang kripto ini merupakan sesuatu hal yang tidak baik bagi perekonomian negaranya gitu. Makanya kenapa ditindak keras banget gitu di Cina tuh, karena takut menyebabkan sesuatu hal seperti perdagangan pasar gelap, pencucian uang, dan penyelundupan senjata. Nah, ini artikel dari CNN Indonesia mengatakan bahwa pihak berwenang Cina melakukan tindakan keras terhadap penambangan kripto. Mengutip dari CNN.com, pada hari Selasa kemarin, juru bicara Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, Meng Wei, mengecam penambangan Bitcoin. Menurutnya, hal itu akan menghasilkan banyak emisi karbon. Untuk itu, pihak Cina akan melakukan tindakan keras pada penambangan kripto. Meng mengatakan bahwa produksi dan perdagangan kripto akan menghasilkan resiko. Oke, sekarang kita masuk ke artikel berikutnya. Ini penyebabnya diakibatkan oleh pajak kripto katanya ya. Menurut kontan.co.id, pasar kripto merah membara pada Rabu kemarin. Harga Bitcoin dan kawan-kawan turun di kisaran 2-8%, dengan Bitcoin kembali keluar dari zona 60.000 US dollar. Mengacu data Coindesk, harga Bitcoin pada Rabu kemarin itu pukul 12.35 ada di kurang lebih 59.603,20 US dollar atau turun 2,8% dibanding posisi 24 jam sebelumnya.
sebelumnya. Sementara harga Ethereum ada di 4.155,24 US dollar, turun 4,6% ketimbang posisi 24 jam sebelumnya. Harga Dogecoin ada di 0,235377 US dollar, turun 5,71%. Nah, teman-teman, ternyata Presiden AS Joe Biden pekan ini itu menandatangani undang-undang infrastruktur yang isinya persyaratan pelaporan pajak kripto yang kontroversial menjadi sentimen negatif buat si Bitcoin dan kawan-kawan. Tambah lagi, ada penurunan antusiasme setelah pembaruan Taproot akhir pekan lalu di blockchain Bitcoin. Peningkatan besar pertama dalam jaringan itu dalam 4 tahun terakhir. Kata QCP Capitalnya, ada beberapa harapan Taproot menjadi katalis untuk kenaikan harga. Cuman, kurangnya reaksi menyebabkan efek beli menjadi rumor dan jual menjadi fakta. Di sisi lain, pasar saham naik setelah laporan penjualan retail AS ini lebih tinggi dari perkiraan pada bulan Oktober lalu. Ini dilihat sebagai indikator konsumen tetap bersemangat meskipun tingkat inflasi tertinggi dalam 3 dekade terakhir. Tapi ada beberapa spekulasi bahwa inflasi yang lebih tinggi mungkin mendorong Bank Sentral AS, The Fed, mempercepat pengetatan kebijakan moneternya. Langkah itu bisa memberikan tekanan pada aset investasi yang dianggap beresiko, seperti Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Nah, si Bitcoin ini tuh bisa terus menarik lindung nilai inflasi, tapi jika tekanan harganya memicu tindakan kenaikan suku bunga cepat dari The Fed, itu dapat memicu gelombang besar penghindaran risiko yang akan menghukum kripto. Menurut Edward Moya, analis pasar senior Oanda, seperti yang dilansir di CoinDesk. Oke, setelah semuanya selesai dibahas, sekarang kita lanjut membahas kesimpulan dari semuanya ya. Apa saja hal yang dapat mempengaruhi naik turun harga aset kripto? Oke, di sini yang pertama, harga aset kripto tergantung pada keseimbangan penawaran dan permintaan. Jadi, ini tuh merupakan hukum pasar kripto gitu ya. Ketika aset kripto populer dan banyak permintaan, maka harganya juga akan naik. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan penawarannya tinggi sedangkan permintaannya rendah, maka harganya juga akan jatuh, turun gitu. Yang kedua, berita atau liputan media dapat mempengaruhi harga aset kripto. Contohnya, kalau misalkan ada berita tentang serangan hacker atau si kripto itu mengalami rug pull atau scam. Nah, berarti itu mempengaruhi banget ke harga si aset kripto itu bakalan turun. Tapi kalau misalkan beritanya bagus mengenai meningkatnya adopsi dan infrastruktur yang ada di belakang teknologi kripto, atau misalkan mau melistingkan sesuatu, nah itu bagus beritanya, berarti bakalan membuat aset kripto itu naik trennya. Yang ketiga, volatilitas harga aset kripto sebagian besar berdasarkan hype yang seringnya menjaga minat tetap tinggi. Nah, penurunan harga yang tajam ini dapat dipengaruhi oleh sebuah postingan di media sosial dan ujaran orang terkenal di dunia aset kripto yang disengaja biasanya. Di bidang aset kripto juga, berita benar-benar punya pengaruh yang signifikan pada situasi di pasar kripto. Yang keempat, jumlah atau kuantitas dari aset kripto itu sendiri. Yang kelima adalah rasa takut dan serakah, fear and greed, faktor psikologis. Nih, makanya teman-teman untuk yang investasi atau bermain kripto, wajib hukumnya untuk do your own research. Pokoknya jangan FOMO. Nah, takut atau serakah ini biasanya mempengaruhi banget sama harga kripto. Contohnya, misalkan harga Bitcoin bergerak naik nih setelah sekian lama nggak ada pergerakan. Nah, hal ini tuh mengakibatkan publik tuh jadi serakah gitu dan akhirnya membeli lebih banyak lagi Bitcoin dengan harapan harganya itu bakalan jauh lebih tinggi gitu. Tapi semakin banyak pembeli Bitcoin, harga Bitcoin juga bakalan semakin naik dan menyebabkan lebih banyak orang juga pengen beli Bitcoin. Nah, saat harganya Bitcoin menyentuh titik puncak, banyak orang yang mengambil take profit juga gitu, yang menjual Bitcoin juga. Alhasil harga bakal turun dan orang-orang yang beli di ATH-nya itu pasti pada nyangkut deh. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap do your own research karena yang mengatur keuangan adalah diri kita sendiri. Thank you for watching. Bye-bye.